Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dea Amandalia Agustin dengan NPM 1911 090033. Yang kedua ada Fajar Ayu Septianingsi dengan NPM 1911 090303. Yang ketiga ada Sarmila dengan NPM 1911 090146. Pada video ini, kami akan melakukan praktikum gerak jatuh bebas menggunakan aplikasi PyBox berbasis akustik stopwatch untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah metode pengukuran fisika dengan dosen pengampu Ibu Sri Latifah MSc. Sebelum melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan teori tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas merupakan gerakan yang terjadi tanpa adanya kecepatan awal pada benda tersebut, atau kecepatan awal sama dengan 0. Semakin ke bawah gerak benda semakin cepat. Berdasarkan teori, peristiwa gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi, atau A sama dengan G. Besar gravitasi adalah 9,8 m per s kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 m per s kuadrat. Untuk membuktikan teori tersebut, maka perlu dilakukan eksperimen gerak jatuh bebas dengan dua cara. Cara yang pertama, gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara atau berada di ruang vakum atau tidak ada atmosfer, misalnya bulan atau di ruangan yang divakum. Gerakan yang kedua yaitu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gesekan udara ini dipengaruhi oleh dimensi atau geometri dari objek atau benda yang jatuh. Pada percobaan kali ini, kami melakukan dua percobaan. Yang pertama dengan menggunakan balon dan berat bendanya yaitu gantungan kunci, dan yang kedua dengan menggunakan koin dan penggaris. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan gerak jatuh bebas menggunakan aplikasi PyBox berbasiskan akustik stopwatch untuk menentukan waktu saat beban dijatuhkan dari ketinggian yang telah ditentukan. Nah, jadi untuk percobaan gerak jatuh bebas dibagi menjadi dua cara. Cara yang pertama yaitu gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Cara yang kedua yaitu gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara. Untuk percobaan pertama yaitu gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara akan dilakukan oleh saya. Dan untuk percobaan yang kedua yaitu gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara itu akan dilakukan oleh rekan saya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang pertama yaitu balon digunakan sebagai penahan pada beban. Yang kedua ada gantungan kunci digunakan sebagai beban. Yang ketiga ada penggaris digunakan sebagai pengukur ketinggian. Yang keempat ada tali digunakan sebagai pengikat antara balon dan beban. Yang kelima ada jarum pentul digunakan sebagai penusuk pada balon. Yang keenam ada ring digunakan sebagai penahan pada balon. Dan yang ketujuh ada aplikasi PyBox digunakan untuk mengukur waktu saat beban dijatuhkan. Baiklah, langkah-langkah yang pertama yaitu mengukur ketinggian. Ketinggian yang kami gunakan yaitu 100 cm, 70 cm, dan 30 cm. Langkah yang kedua, ikatkan balon dan beban menggunakan tali. Yang ketiga, letakkan balon di atas ring dan beban sesuai dengan ketinggiannya yaitu 100 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita meletuskan balon bersamaan dengan menjalankan aplikasi PyBox yang kita letakkan di bawah untuk menentukan waktu saat beban dijatuhkan. Kita hitung 1, 2, 3. Uji coba yang kedua yaitu melakukan langkah-langkah yang sama dengan ketinggian 70 cm. Selanjutnya, uji coba yang ketiga dengan ketinggian 30 cm. 1, 2,
3. Hasil dari percobaan pertama yaitu pada ketinggian 100 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan waktu 0,450 sekon. Pada ketinggian 70 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan waktu 0,371 sekon. Dan pada ketinggian 30 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan waktu 0,250 sekon. Dapat diperhatikan dari tabel berikut, di mana pada masing-masing ketinggian yang didapat untuk mencari nilai T pada aplikasi Pipox dapat dihitung nilai T kuadrat dengan mengkuadratkan nilai T-nya. Sehingga kita mendapatkan percepatan gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Yang mana pada ketinggian 100 cm, 70 cm, dan 30 cm hasil percepatan gravitasinya sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua adalah yang pertama penggaris. Penggaris untuk mengukur ketinggian dan untuk menahan beban sebelum dijatuhkan. Yang kedua ada koin. Koin sebagai beban. Dan ketiga ada aplikasi Pipox sebagai menentukan waktu saat beban dijatuhkan. Baiklah, langkah yang pertama mengukur ketinggian 100 cm, 70 cm, dan 30 cm. Kemudian letakkan penggaris di atas 100 cm dan letakkan koin di atas penggaris. Langkah selanjutnya, kita geserkan koin hingga terjatuh dan bersamaan menjalankan aplikasi Pipox-nya di lantai. Uji coba yang kedua menggunakan 70 cm. Dengan cara yang sama, letakkan penggaris di atas 70 cm dan letakkan beban, lalu kita geserkan hingga terjatuh. Uji coba yang ketiga, letakkan penggaris di atas 30 cm dan letakkan beban di atas penggaris, lalu geserkan hingga terjatuh. Hasil dari percobaan kedua yaitu pada ketinggian 100 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan 0,446 sekon. Pada ketinggian 70 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan 0,377 sekon. Pada ketinggian 30 cm, beban jatuh ke permukaan lantai dengan 0,259 sekon. Dapat diperhatikan dari tabel berikut, di mana pada masing-masing ketinggian yang didapat untuk mencari nilai T pada aplikasi Pipox dapat dihitung nilai T kuadrat dengan mengkuadratkan nilai T-nya, sehingga kita mendapatkan nilai percepatan gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat, yang mana pada ketinggian 100 cm, 70 cm, 30 cm hasil percepatan gravitasinya sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, kesimpulan dari percobaan pertama dan percobaan kedua yaitu gerak jatuh bebas mengalami perubahan secara beraturan dengan faktor kecepatan yang mempengaruhi oleh gravitasinya. Semakin tinggi jarak benda dari permukaan bumi, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke permukaan bumi semakin lama. Semakin pendek jarak benda dari permukaan bumi, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke permukaan bumi semakin cepat. Pada percobaan 1 dan 2, tidak ada perbedaan nilai percepatan gravitasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh jenis benda yang digunakan. Sekian hasil praktikum yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.